Toko Gunung Kawi adalah sebuah toko retail yang berada di Balikpapan. Toko ini menjual barang-barang seperti karpet, kasur, kain-kain, dan lain-lainnya. Kain yang dijual antara lain seperti kain kursi, kain untuk seragam. Toko ini didirikan oleh kakek saya pada tahun 1950. Pada awalnya, toko Gunung Kawi yang didirikan oleh kakek saya menjual barang-barang sembako, bukan seperti hari ini. Seiring berjalannya waktu, kakek saya melihat dan merasa bahwa usaha sembako sangat sulit dilakukan karena banyaknya kompetitor-kompetitor baru pada saat itu. Hingga pada tahun 1972, kakek saya merubah usahanya yang awalnya sembako menjadi toko kain yang seperti pada hari ini. Seiring berjalannya waktu, toko Gunung Kawi berkembang cukup pesat karena tidak banyak kompetitor pada zaman itu yang menjual barang dagangan seperti toko kakek saya. Utama dari toko Gunung Kawi yaitu kain, seperti kain kursi dan juga kain seragam. Selain itu juga terdapat produk-produk pendukung seperti spons untuk kursi, ada benang, dan lain-lain. Dan untuk seragam, kami juga menyediakan furingnya, benang, dan juga lain-lain. Jadi yaitu struktur organisasi dan peran anggota keluarga. Hari ini, bisnis keluarga saya dipegang oleh ayah saya, paman saya, ibu saya, dan juga tante saya. Semuanya memiliki peran yang sama sebagai atasan dalam bisnis keluarga. Sehingga ketika ada pengambilan keputusan, maka akan dilakukan secara bersama-sama. Nilai utama yang dipegang dalam bisnis keluarga saya yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua respect, dan juga adaptabilitas. Dari tiga nilai utama tersebut diharapkan baik anggota keluarga dan juga karyawan dapat bersikap jujur dan saling menghormati antar sesama. Selain itu juga untuk menghadapi perkembangan dunia dan perkembangan tren, diharapkan semua orang dapat beradaptasi dengan keadaan sekitar. Budaya dan tradisi dalam bisnis keluarga kami yaitu setiap bulannya kami akan mengajak karyawan-karyawan untuk makan bersama. Selain itu juga setiap setahun sekali atau 2 tahun sekali kami memberikan hadiah kepada mereka. Visi dan misi dari toko Gunung Kawi yaitu yang pertama visi menjadi pemimpin di industri retail dengan memberdayakan pengalaman belanja yang inovatif dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Untuk yang misi yang pertama menjaga kejujuran serta pelayanan dalam melayani pelanggan. Yang kedua, menyediakan layanan pelanggan yang responsif, ramah, dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dan yang ketiga, membangun dan memperkuat citra merek yang positif melalui strategi pemasaran yang efektif. Yaitu relasi dan komunikasi kepercayaan dalam anggota keluarga, dalam bisnis. Yang pertama, tentu kita harus saling terbuka dan tetap ngomong apa adanya terhadap kebenaran. Selanjutnya yaitu relasi dan komunikasi kepercayaan antar anggota keluarga dalam bisnis. Tentu ketika ada masalah, kita harus terbuka dan ngomong apa adanya. Tentu kita juga saling menghormati dan mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh salah satu anggota keluarga. Selain itu, kita juga harus memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan kita masing-masing dan juga saling tolong-menolong bekerja sama ketika ada suatu proyek ataupun suatu permasalahan. Kedua yaitu bagaimana kepercayaan yang dibangun dalam keluarga. Dalam keluarga kami bersikap terbuka dan transparan antara satu sama lain, saling menepati janji, bersikap adil terhadap sesama, memaafkan kesalahan, dan melakukan komunikasi yang terbuka dan jujur terhadap satu sama lain, baik dalam semua hal. Konflik tentu harus dibahaskan secara bersama-sama, ngomong seapa adanya, jujur, tidak melebih-lebihkannya. Dan juga terhadap anggota keluarga yang lain harus bersikap terbuka dan komunikatif, dan harus responsif terhadap permasalahan yang ada. Selanjutnya yaitu bagaimana visi dan misi diimplementasikan dalam bisnis keluarga. Yang pertama yaitu dalam menciptakan inovasi pengalaman belanja. Yang pertama, kita akan mengadopsi teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja pelanggan. Selanjutnya yaitu kita juga akan menawarkan berbagai pilihan produk dan layanan yang inovatif, dan juga kita akan menciptakan suasana belanja yang menyenangkan dan menarik untuk menjaga kepuasan hati pelanggan. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan
Ya, pertama kita akan melakukan riset mengenai kebutuhan-kebutuhan dan keinginan dari pelanggan terkait tentang produk-produk, dan juga kita akan melakukan penawaran kepada mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga yaitu menciptakan citra merek yang kuat, yaitu kita akan melakukan pemasaran-pemasaran yang kreatif dan menarik baik melalui sosial media ataupun yang ada pada toko. Selanjutnya itu kita juga akan membangun hubungan bisnis dengan para mitra-mitra lainnya dan juga para pelanggan tetap baik dan juga pelanggan yang akan baru. Selanjutnya saya akan membahas refleksi dan kesimpulan dari video ini. Pertama yaitu nilai, budaya, dan norma yang ada dalam bisnis keluarga saya. Yang pertama yaitu nilai utama, yaitu kejujuran, respect terhadap sesama, dan juga adaptabilitas terhadap keadaan sekitar. Yang kedua, norma yang ada pada bisnis keluarga saya yaitu dimana kita sangat menjunjung tinggi kejujuran, pantang menyerah, saling tolong menolong, dan juga bertanggung jawab. Untuk yang budaya, kami sangat mementingkan sekali kepuasan daripada karyawan kami, di mana mereka harus bekerja dengan senang dan juga merasa kebutuhan mereka dapat tercukupi dengan bekerja di sini. Selain itu, kita juga memberikan hadiah-hadiah kecil kepada mereka, dan juga kita mengajak mereka untuk makan untuk menjaga kedekatan dengan para karyawan. Dengan seluruh modal sosial tersebut, bisnis keluarga saya dapat bertumbuh dari masa ke masa. Jadi kita saling respect dan juga jujur terhadap customer dan juga supplier. Selain itu juga kita memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga mereka dapat menjadi pelanggan tetap. Komunikasi yang baik dengan anggota keluarga, supplier, pelanggan, dan juga yang lain-lain. Selain itu juga kita juga menekankan kepada karyawan agar dapat menjaga kedekatannya dengan mereka. Hal tersebut membantu menaikkan reputasi dari toko Gunung Kawi hingga seperti pada hari ini. Di bisnis keluarga ini, saya mempelajari sangat banyak hal, seperti nilai-nilai utama dalam bisnis keluarga, norma-normanya, bagaimana menjaga hubungan baik, bagaimana kita merancang planning ke depan dari sebuah bisnis keluarga yang dimana kita tidak dapat mengubah banyak sistemnya karena kita bukan perusahaan startup, yang dimana bisnis keluarga ini merupakan sebuah bisnis yang telah bergerak lumayan lama, sehingga tidak banyak inovasi yang dapat dilakukan. Namun dapat beberapa hal yang tetap dapat kita kembangkan yang mungkin saja belum ada dari sebelumnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.